Ya, jadi kita akan coba untuk bikin konten madu, tapi langsung nyentuh sisi perasaan atau emosi. Oke, yang sudah nemu ide kontennya atau kalimatnya, silahkan yang mau nyoba nyalain mic-nya. Coba, salah nggak apa-apa, silahkan coba. Bu Siti mau coba? Bu Sri coba. Belum, Pak. Bu Sri monggo nyoba Bu Sri. Oh iya, saya tapi nggak ada produknya, Nggak belum ada apa-apa, ya Pak. nggak Pakai apa-apa, ini aja nggak ya Pak. apa-apa. Ya, bebas. Anggap aja itu madu. Ya, salah satu obat dari segala penyakit yang manjur adalah madu. Madu ini aman dikonsumsi untuk anak-anak maupun orang dewasa. Jadi, konsumsi madu setiap hari untuk badan yang sehat, bugar, dan awet muda. Terima kasih. Itu Pak, kira-kira Pak. Oke, sip. Oke, mantap ya. Ada lagi? Bu Nita, mau nyoba Bu Nita? Silakan Bu Nita. Belum, Pak. Belum. Bu Mimbar, nyoba. Salah nggak apa-apa. Ya, Pak, sebentar. Saya nggak buka video ya. Nggak apa-apa. Teman-teman semua, madu adalah udah biasa dipakai dari zaman dulu. Dan madu kita ini kandungannya banyak sekali. Ada hibati sauda, ada apa dari jinten hitam, dari banyak lupa belum dipelajari. Maaf ya Pak, Ya, tak ulang. ya nggak apa-apa. Madu adalah makanan kesehatan yang itu alami, yang dari dulu, dari zaman dulu itu madu itu sebagai pengobatan yang tradisional, yang lengkap kandungannya dan manfaat buat tubuh untuk kesehatan keluarga. Terima kasih Pak Dani. Oke, saya langsung coba tanggepin ya. Apa yang disampaikan Bu Sri sama Bu Mimbar itu bagus dari sisi ketika Anda menjelaskan tentang produk knowledge. Ya, karena kalau itu masih dianggap sebagai katalog produk, itu sebagai manfaat produk. Nah, belum menyentuh sisi emosi. Orang kalau lihat konten itu mungkin ada yang memperhatikan, tapi akan lebih banyak yang skip gitu karena kayak baca katalog produk gitu loh ya yang disebut atau dimaksud dengan menyentuh perasaan contohnya ya teman-teman ya ini contoh ya sehingga kalau Anda bikin iklan bikin konten harus 3 detik 4 detik di awal itu bikin orang itu jadi diem terus mau nonton selanjutnya saya kasih contoh ya misalnya aja ini tentang madu nih nggak ada orang yang mau dimadu apalagi diracun. Nah, tapi madu yang ini beda. Orang pasti akan suka. Ya, wanita pun pasti akan suka karena madu ini manfaatnya sangat luar biasa. Dan ini madu yang berbeda. Komplit banget nih. Ada batu sauda, jintan hitam, dan banyak hal yang dibutuhkan untuk jaga kesehatan dan kecantikan bahkan tubuh dan raga Anda. Ya, misalnya begitu teman-teman. Jadi di awal tadi itu membuat orang itu terus kan nggak seneng soal dimadu soal diracun gitu jadi itu emosi atau perasaan oke ya saya ambil contoh lagi silahkan yang mau nyoba untuk nates nah kalau nates harusnya gampang ya harusnya gampang udah beberapa kali juga ya mungkin ya oke pikir sebentar ya untuk nates nates oke Bu Andayani ayo coba Bu masih berbet badannya. Yuk, Bu Andayani nyoba Bentar Pak, lagi. nates. Setiap wanita itu butuh, setiap wanita wajib merawat organ kewanitaan. Kalau Mm-mm. insan, pakailah nates, sedangkan nates itu bukan hanya bermanfaat untuk
area kewanitaan kita, tapi juga membuat dompet kita menjadi sehat juga. Oke, Budi Retno, silakan coba. Budi Retno, Oke, Pak Dani, sekedap. monggo coba. Hmm. Karena wanita butuh dimengerti, mak bentar. Karena wanita butuh dimengerti, makanya harus ada nates. eh, Karena wanita harus dimengerti, maka harus ada nates di apa ya Mas Teh? Itu loh, di dekatnya. Jadi, Oke, good, oke Bu. Oh, eh, iya, ya gitulah Pak pokoknya. ya, nggak apa-apa, cukup ya. Iya, iya. Anggap aja Iya, butuh 3 detik pertama, 4 detik pertama kok. Oke, iya. Bu Dewi, ayo nyoba Bu Dewi. Nates ya, Pak. Mm-mm. Halo Bunda, Nates no bocor-bocor. Kenapa bisa gitu ya? Karena Nates itu ada daya serapnya tinggi, terus bisa juga mengatasi saat nyeri pada haid. Jadi bunda-bunda harus punya Nates karena bisa membantu eh, para wanita untuk menjaga kesehatannya. Begitu, Pak. Oke, good ya. Bu Andayani, Bu Dewi, Budi Retno. Saya tanggepin dikit ya. Bu Andayani masih seperti produk knowledge ya, jadi masih kayak wawasan, belum menyentuh emosi. Budi Retno udah cukup bagus ya, karena udah langsung ngomong karena wanita pengen dimengerti. Nah, ini menyenangkan bagi wanita begitu dia dengar kalimat wanita pengen dimengerti, wah wis seneng sih gitu. Tinggal nanti kelanjutannya. Ya, Bu Dewi sudah cukup oke ya untuk apa awalnya ya nu bocor-bocor gitu. Tinggal nanti dilanjutin lagi. Kenapa kok nggak bocor? Ya langsung aja namanya no bocor ya langsung ke daya serap sehingga orang itu langsung tambah kerasa, wah no bocor gitu. Biasanya kan pakai pembelit kan bocor, tembus. Ya ini no bocor gitu. Berarti udah sebetulnya udah bagus di awal membuat orang itu jadi kesentuh emosinya gitu dan merasa bahagia harusnya. Tinggal ditambahkan berikutnya. Gitu ya. Nah, ini dua contoh yang saya sering sampaikan, saya sering pasang juga, pakai juga. Ingat nyentuh perasaan atau emosi. Hari gini masih nyeri haid, masih keputihan, masih bau nggak sedep. Nah, itu tuh langsung nyentuh ke emosinya orang. Karena banyak orang yang ngalamin hal tersebut. Keputihan, nyeri haid, haid nggak lancar kan banyak tuh. Nah, kita langsung ngomong hari gini masih nyeri haid. Jadi orang itu kayak di apa itu? eh, Kayak orang itu kayak didakwa gitu loh, kayak orang itu di EC, dihina. Bukan bermaksud menghina secara gimana, bukannya, hah, hari gini masih nyeri haid, masih keputihan, itu dibuat orang itu kayak dia itu nggak up to date gitu loh teman-teman. Ya ini contoh untuk pembalut yang nates ini. Yang kedua, itu pembalutmu masih bocor kayak kayak Bu Dewi tadi, atau pembalutmu masih tebel, mahal dan berbahaya. Itu juga membuat orang itu, wah, saya punya pembalut memang gonta-ganti terus gitu, nempel kemana-mana, itu netes kadang-kadang, terus bocor, tembus gitu ya, bleber gitu. Jadi dia akan langsung kesentuh ke emosinya. Pembalutmu masih tebel, itu mahal dan berbahaya gitu sudah tebel nggak enak banget nih itu mahal gitu dan berbahaya itu membuat orang itu jadi mikir gitu loh teman-teman. Nah ini di awal banget nih ketika Anda lagi bikin bahasa iklan ya. Ada satu lagi yang Bu Nita sama Bu Wahyu Surtiwi ini wajib nyoba odol. Silakan Bu Nita. Odol Ada di- coba Bu Nita dulu atau Bu Wahyu Surtiwi. Iya Pak, sebentar.
Bu Lagi Tiwi? bikin kata-kata nates, ketemunya odol. Eh, Kak, kamu sakit gigi ya? Ah, kalau sakit gigi itu sebaiknya jangan pakai odol yang ada pelet-peletnya merah atau hitam ya. Pakailah yang warna hijau. Soalnya itu eh, odol yang benar-benar herbal. Di aku ada loh odol yang namanya Kang Zen. Ini benar-benar herbal, enak banget dipakai, tidak menimbulkan bau mulut, tidak menimbulkan iritasi di gusi. Pokoknya mantep. Oke, gitu ya, Bu Nita. Bentar, Pak. Bentar. Mikir dulu 30 menit. Iya, aku lagi nulis kata-kata buat Hari ini. napas, ketemunya odol. Kamu yang suka, kok kamu ya? Sebentar, Pak. Nggak apa-apa, kamu itu mungkin kadang-kadang perlu gitu. Jadi nggak harus Anda. Ah, ya, ya, Pak. Mm-mm. Kamu yang suka ada, aduh, bentar, ulang-ulang, Pak. Hari ini masih sering sakit gigi. Seharian Yang masih suka ada karang giginya, masih suka sakit gigi yang berlubang. Ayo coba Kang Mm-mm. Sen, odol dari Kiki. Mm-mm. Itu aja, Pak. Oke, itu langsung nyentuh ke masalah ya. Oke, eh Bu Siti nyoba Bu Siti. Kok barusan saya lihat ngambil nates Saya bebas. mau nyoba nates saja. Boleh, makanya saya lihat barusan kok ngambil nates, mau nates atau odol, Nyoba silahkan. nates dulu ya. Oke, monggo Bu. Gimana? Untuk dengan katanya, ini produk pemerintah ini sangat bermanfaat ya Suaranya kok pecah-pecah, Bu. sekarang. Kenapa? Ini suaranya pecah-pecah. Mungkin Yaitu videonya sinyal dimatiin aja coba. Sinyal kayaknya. Ya, ap- video dimatiin nggak apa-apa. apanya gini. Nah, ini bagus. Coba, Bu. Ayo coba. Nah, coba, Bu. Ini ini produk hanya untuk yang peduli dengan kesehatan. Kita wanita punya organ intim yang perlu dijaga. Salah satunya ini saya punya produk yang sangat 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 Ya, nggak tahu Pak. oke. Nanti Cukup. kalau Cukup, Bu. Ini bagus ya. Jadi saya tanggepin yang ini dulu ya, Bu Wahyu Surtiwi, yang biasa gigi berlubang, toh. Bu Nita juga yang langsung ke masalah. Nah, kadang-kadang masalah itu bisa menyentuh emosi, bisa enggak. Makanya saya belum ngomong ke masalahnya orang dulu, tapi ke emosinya terutama. Ya, jadi kalau kita sudah nyentuh emosinya, itu akan nyambung ke memang dia punya masalah itu. Kalau kadang orang disentuh masalahnya, kadang orang itu nganggap masalah itu jadi biasa, gitu. Contoh nggak punya duit itu dianggap biasa, gitu. Jadi kalau kita ngomong kamu nggak punya duit, itu kadang-kadang dia biasa aja, gitu. Bisa nanggap ya, nggak punya duit itu masalah. Tapi kalau kita nyentuh di emosinya itu bedanya di sini nih. Ini bedanya di sini ya. Nggak punya duit, orang ada yang memang dia karena itu masalah yang lagi dia tangani, lagi dia mau seriusin, itu dia bisa kesentuh emosinya di sana. Tapi yang nggak punya duit itu bagi dia biasa aja gitu. Dan mungkin memang orangnya tuh sudah apatis ya, sudah malas gitu, ya udah dia diomongi gimana pun, kamu nggak punya duit kok nggak mau berjuang, kamu nggak punya duit, mbok ayo nambah penghasilan gitu tuh dia akan diem aja teman-teman. Tapi coba disentuh dari masalahnya. Nah, contoh masalah untuk membuat emosinya tergugah dari orang yang nggak punya duit apa? Contohnya begini.
Kalau kamu nggak punya uang, kamu itu egois. Karena anak istrimu butuh untuk bahagia, tapi kamu diem aja. Nah, itu nyentuh emosinya malahan. Ya, orang yang nggak mau berjuang itu orang yang paling egois di dunia. Karena kalau kamu gagal, yang nanggung itu bukan kamu, tapi seluruh keluarga. Nah, itu emosi, teman-teman. Oke ya, kayak ini, kayak odol ini, atau tadi Nates ya, cukup bagus Bu Siti. Ini orang semuanya maunya, ini nih, contoh Bu Siti itu barusan bilang kan, buat kamu yang peduli kesehatan gitu ya, Bu Siti ya. Nah, banyak orang itu lagi punya punya kepinginan untuk lebih sehat, tapi banyak orang yang terjebak di wes pakai yang ada aja nggak apa-apa. Itu yang penting murah, yang penting wong cuman untuk nampon aja kok gitu. Wong hanya pembalut masa harus yang mahal gitu toh. Nah, kita tahu banyak orang itu ada masalahnya, tapi sudah menganggap itu bukan masalah gitu loh teman-teman. Lah kita sikat dari sisi emosinya bagi kamu yang peduli kesehatan. Nah, ini ngomong peduli kesehatan itu jadi orang itu ke apa kesentuh di sisi emosi. Wah, saya mosok disebut nggak peduli kesehatan gitu. Mosok saya dibilang nggak peduli dengan organ kewanitaan. Nah, itu menyentuh di sisi sana. Ya, sama kayak contoh odol. Kalau odol gimana? Kalau odol nih ya, kalau odol misalnya ya, kalau Anda jelasin, ini saya punya odol yang bisa untuk karang gigi, bisa untuk gigi berlubang gitu agar nanti giginya kuat sehat itu kayak katalog produk lagi. Itu penjelasan produk. Itu nanti setelah orang itu tanya, odol apa itu Bunita? Itu Budi Retno itu eh, pembalut apa itu baru jelasin produk knowledge-nya itu panjang lebar gak apa-apa karena di awal kita perlu orang itu memperhatikan maka kita sentuh emosinya. Oke ya, sentuh emosinya. Contoh kalau odol misalnya ya, contoh kalau odol masih suka sakit gigi, itu katanya lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Tapi beneran suka sakit gigi, gitu kan ya nggak bagus toh, itu misalnya. Atau gigimu masih perlu dipakai untuk ngunyah kan setiap hari kan. Gitu. Nah, kalau mau baru kita ngomong produk knowledge-nya. Tapi di depan kita harus sampaikan sesuatu yang membuat mereka itu jangan skip videonya kita. Wah, ini dodolan ini. Jelasin produk knowledge itu jelas jualan, teman-teman. Ya, tapi kalau kita ngomong dari sisi eh, emosi, dari sisi perasaan, itu membuat mereka itu tahu kalau nantinya bakal jualan. Tapi mereka kegugah dari sesuatu yang membuat mereka itu jadi coba diam sebentar, lalu memperhatikan. Oke ya. Nah, itu tips kedua. Ya, Bu Wahyu ya, yang barusan datang. Tips keduanya adalah sentuh sisi perasaan dan emosi orang di 3-4 detik pertama. Itu kalau tipsnya jualan. Oke. Yang ketiga, yang ketiga, coba mulai ditambahkan bisa konsultasi. Ya, coba mulai ditambahkan free konsultasi atau bebas konsultasi. Ya, ini saya mau tambahkan tips ini karena saya percaya Anda dan saya itu walaupun kemarin kita udah bahas ya, kita bukan orang medis, tapi kita tahu dari sisi produk yang alami yang bisa membantu kesehatan manusia, eh, teman-teman kita yang lainnya, maka kita membuka konsultasi secara non medisnya. Ya, secara kita punya produknya. Siapa tahu mereka itu mau konsultasi dulu, tanya-tanya dulu. Nah, orang kan tahu konsultasi itu kalau ke dokter bayar, benar nggak? Konsultasi itu kalau ke ahli bayar. Nah, Anda tambahkan kata buka konsultasi atau boleh konsultasi gratis, hubungi ke nomor ini agar mereka mau menghubungi nomor Anda. Oke ya, jadi setelah saya kasih tahu, hah, ini eh, sakit gigi sakit gigi berhari-hari didiemin, nggak sayang sama giginya, misalnya gitu ya. Sakit gigi berhari-hari didiemin, nggak sayang sama giginya. Coba kalau Anda punya masalah sakit gigi, boleh konsultasi gratis. Nah, itu bisa ditambahkan teman-teman. Pembalutmu masih tebal, mahal, dan berbahaya gitu. Hari gini kok masih keputihan, sakit haid, dan nyeri gitu. Pakai pembalut yang benar dong.
Misalnya tambahnya gitu kan. Terus akhiri dengan konsultasi gratis. Itu kita akan bantu untuk selesaikan masalahmu. Nah, itu membuat orang itu kadang-kadang mm, satu nggak merasa dijuali karena dia belum beli kan, Anda nggak nyuruh langsung beli kan, belum nggak merasa dijualin. Yang keduanya ada cara untuk dia itu mau tahu dulu, itu yaitu ketika Anda membuka ruang untuk konsultasi dulu gratis, gitu ya. Jadi semoga ini tiga aja ya. Satu, anda harus yakin itu. Yang keduanya itu Anda tambahkan untuk masuk ke sisi emosi atau sisi perasaan dari pemirsa Anda di awal ya. Yang ketiganya tambahkan free atau konsultasi gratis. Tujuannya mereka merasa Anda tidak nyuruh beli, merasa tidak dijuali. Yang kedua ada forum, ada tempat untuk Anda bisa dikontak sama mereka. Ya, artinya kalau mereka mau kontak Anda, sedikit mereka tuh minat, mereka tuh percaya gitu loh, gitu. Aku tak coba tanya dulu, itu produk apa ya? Baru kayak Bu Tiwi tadi bilang, Bu Tiwi ini odol apa toh? Itu. Oh gini, ini odol alami, buktinya kita labelnya hijau. Nah, hati-hati kalau Anda punya, coba Anda punya odol di rumah labelnya apa, merah atau eh, biru ya? Itu berarti hitam ya berbahaya gitu. Kalau kita hijau itu alami gitu. Nah, ini bisa Anda sampaikan ketika mereka konsultasi. Baru kita ngomong dari sisi product knowledge harus kuat itu memang penting. Nah, kalau misalnya ada yang tanya-tanya dan ternyata Anda belum terlalu menguasai, ya Anda boleh nanti japri di grup atau japri ke saya atau ke mentor Anda ya untuk Anda langsung tanya, Pak, saya dapat jawaban gini gimana ya cara jawabnya. Nah, itu untuk Anda bisa dapat daftar nama baru, teman-teman. Dan video konten Anda tidak langsung di skip. Oke, baik nawari produk maupun nawari peluang sama. Usahakan nyentuh keperasaan. Saya lihat beberapa VT saya yang akhirnya rame itu ya karena perasaan. Contohnya ya, kalau ini dana darurat untuk setiap keluarga. Ya, dana darurat untuk setiap orang. Satu, kalau single harus punya 6 kali pengeluaran. Ya, jadi kalau misalnya dia masih single, 6 kali pengeluaran bulanan. Contohnya pengeluaran bulanan 2 juta, berarti 6 kali 2 juta, berarti harus ada 12 juta di rekening. Kalau sudah berkeluarga, harus 12 kali dari pengeluaran bulanan. Nah, itu tuh nyentuh emosinya orang. Gitu, karena saya tambahi akhirannya dengan coba cek rekening dana daruratnya berapa. Gitu, ada yang komen, waduh saya tiap hari darurat ini Pak. Gitu. Jadi itu membuat akhirnya ada interaksi teman-teman. Nah, jadi penting ya Bapak Ibu teman-teman untuk kita memberikan konten yang langsung menyentuh keperasaannya orang. Sehingga orang itu ketika kesentuh perasaannya, mereka akan merasa Anda tahu gitu. Saya lihat ada beberapa komen yang, Pak itu kok saya banget ya, kok bisa tahu ya kondisinya ya. Ketika mereka merasa Anda itu tahu kondisinya mereka, kayak empati teman-teman, padahal cuma ketemu di VT, mereka akan memperhatikan. Semoga dengan VT yang seperti itu membuat Anda jadi tambah banyak follower, karena banyak yang suka, merasa cocok. Yang keduanya, bukan hanya follow, tapi mulai tanya inbox, mulai kepo, mulai minat dengan apa yang Anda tawarkan. Oke? Gitu ya, teman-teman ya untuk tipsnya ya, untuk ide konten. Nah,